Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmarita, NIM saya 2001 10085. Di sini saya akan menyampaikan 6 materi tugas Al-Qur'an, yaitu yang pertama, memahami Al-Qur'an dan pemeliharaannya. Yang kedua, ada pewahyuan Al-Qur'an. Yang ketiga, ada Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan modern. Yang keempat, ada makiyah dan madaniyah. Yang kelima, ada nasik dan mansyuk. Yang keenam, ada asbab an-nuzul. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu memahami Al-Qur'an dan pemeliharaannya. Al-Qur'an menurut seorang ahli bernama Muhammad Ali Ash-Sabuni adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingannya. Firman Allah Subhanahu wa taala ini diturunkan kepada Nabi Muhammad yang disampaikan melalui perantara, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian ditulis kepada para masyhafnya untuk disampaikan kepada umatnya dengan jalan mutawatir, di mana membaca dan mempelajari isi Al-Qur'an adalah termasuk salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sendiri diawali dengan bacaan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas yang termasuk surah Makkiyah. Isi kandungan Al-Qur'an sebagian isi menghapus sebahagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan dilengkapinya dengan hukum yang sesuai dengan hukum syariat yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Qur'an merupakan kitab suci, perlengkapan dan abadi sepanjang masa, berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman, serta pedoman yang petunjuk bagi manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia agar mencapai kebahagiaan di akhirat. Pokok-pokok kandungan Al-Qur'an: yang pertama ada akidah, yang kedua ada ibadah muamalah, yang ketiga ada akhlak, dan yang keempat ada hukum. Yang kelima ada sejarah, dan yang terakhir ada iptek. Al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari seluruh ajaran Islam. Al-Qur'an sebagai sumber utama dan pertama sehingga semua umat Islam menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupannya. Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia yang ada di bumi. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Muhammad SAW di Gua Hiro, Mekah, Arab Saudi. Setelah itu Al-Qur'an turun berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Turunnya firman Allah yang pertama sekaligus menandakan pelantikan Muhammad menjadi seorang nabi. Al-Qur'an diturunkan dengan berbahasa Arab. Tujuannya adalah karena itu diturunkannya Al-Qur'an dalam bahasa Arab adalah untuk menjaga dan memelihara kemurahan dan anugerah bagi orang-orang yang berbahasa Arab. Apa sajakah keistimewaan Al-Qur'an itu? Al-Qur'an satu-satunya kitab suci yang dihafalkan banyak manusia. Kita lanjut materi kedua, ada pewahyuan Al-Qur'an. Pengertian wahyu dalam syariat Islam: wahyu adalah kalam atau perkataan dari Allah yang diturunkan kepada seluruh makhluknya dengan perantara malaikat atau secara langsung. Wahyu adalah kata benda dan bentuk kata kerjanya adalah ahwa atau yuhi. Arti kata wahyu adalah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Selanjutnya dijelaskan lebih dalam bahwa pengertian makna wahyu meluas menjadi beberapa makna, yaitu perintah, isyarat, ilham. Penerima wahyu ada malaikat, nabi, dan rasul, orang-orang beriman seperti Hawa istri Adam, Sarah istri Ibrahim, Zulkarnain, Yukabat ibunda Musa. Pendapat lain mengatakan namanya adalah Yohanes bin Zal. Aisyah ibunda angkat Musa, Maryam ibunda Isa, pengikut Isa. Makhluk lainnya itu ada hewan, langit ketujuh, dan bumi. Bentuk penyampaian wahyu itu dari mimpi, bisikan hati, mendengar seperti gemerinang lonceng yang sangat dahsyat, mendengar suara keras seperti rantai yang digesekkan ke batu, perantara malaikat Jibril dengan wujud manusia atau bentuk aslinya. Wahyu yang disampaikan ketika menerima perintah sholat di langit ketujuh, Allah berbicara langsung kepadanya seperti kisah Musa tanpa perantara. Bagaimana cara Al-Qur'an diwahyukan?
Yang pertama, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi dengan yang asli. Hal ini tersebut dalam Al-Quran. Yang kedua, malaikat memasukkan wahyu ke dalam hatinya. Yang ketiga, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Sesuatu apapun, hanya beliau merasa bahwa itu sudah berada dalam kalbunya. Wahyu datang kepadanya seperti gemarihan lonceng. Yang kelima, Allah berbicara kepada Nabi dari belakang hijab, baik dalam keadaan Nabi sadar atau jaya, sebagaimana sewaktu beliau Isra ataupun dalam keadaan tidur. Yang keenam, melalui mimpi yang benar. Yang ketujuh, profil turun membawa beberapa kalimat wahyu, beberapa Jibril datang membawa wahyu, Al-Quran. Yang kedelapan, sekolahan ahli ilmu berpendapat bahwa ada lagi satu cara wahyu itu diturunkan, yaitu Allah berbicara langsung dengan Nabi dengan bertatap muka tanpa hijab. Adapun tahap-tahap pewahyuan Al-Quran. Pertama, Al-Quran berada di Lauhul Mahfuz. Semua rahasia Allah tentang penciptaannya ada di sana. Kemudian, suatu malam Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Barulah Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Sejak itu, Al-Quran turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun. Wahyu yang pertama kali turun adalah Al-Alaq ayat 1-5, sedangkan yang terakhir kali turun surah Al-Maidah ayat 3. Yang terakhir ada hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, meneguhkan hati Rasulullah dan para sahabat. Dakwah Rasulullah pada era Makkiyah penuh dengan tribulasi berupa celaan, cemoohan, siksaan, bahkan upaya pembunuhan. Yang kedua, sebagai tantangan dan mukjizat, orang-orang musyrik yang berada dalam kesesatan tidak henti-hentinya berupaya melemahkan kaum muslimin. Mereka sering mengajukan pertanyaan yang aneh-aneh dengan maksud melemahkan kaum muslimin. Yang ketiga, mempermudah dalam menghafal dan memahami. Dengan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, maka para kaum muslimin menjadi lebih mudah menghafalkan dan memahaminya. Terlebih ketika ayat itu turun dengan latar belakang peristiwa tertentu atau yang diistilahkan dengan asbabun nuzul, maka semakin kuatlah pemahaman para sahabat. Materi ketiga ada Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, gaya bahasa. Gaya bahasa dalam Al-Quran sangatlah indah karena mampu membuat orang Arab pada saat itu kagum dan terpesona. Kehalusan ungkapan bahasanya tidak ada yang dapat membandingi, membuat banyak di antara mereka yang akhirnya masuk Islam. Sepertinya hal Umar bin Khattab yang mulanya sangat memusuhi Islam, akhirnya setelah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dari adiknya, beliau bersyahadat menyatakan diri masuk Islam. Dan sampai sekarang tidak ada satupun manusia yang dapat membuat semisalnya Al-Quran. Yang kedua, ada susunan kalimat. Walaupun hadis qudsi, hadis nabawi sama-sama keluar dari mulut Nabi, namun susunan kalimat serta bahasanya sangat jauh berbeda. Kalimat-kalimat dalam bahasa Al-Quran memiliki kualitas yang lebih tinggi di antara yang lainnya. Dalam kalimat tersebut terkandung nilai-nilai yang istimewa dan tidak akan pernah ada dari ucapan manusia. Yang ketiga, ada hukum ilahi yang sempurna. Al-Quran bersifat global dan universal yang di dalamnya terkandung berbagai macam hal yang mencakup aspek kehidupan, baik itu kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Al-Quran menjelaskan pokok-pokok akidah, norma-norma, sopan santun, undang-undang, ekonomi, politik, serta kemasyarakatan. Selain itu juga adanya hukum-hukum mengenai hablum minallah atau kaitannya tentang ibadah. Keempat, ada ketelitian redaksinya. Ketelitian redaksi tergantung pada hal berikut. Yang pertama, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dan antonimnya, beberapa contoh diantaranya. Yang kedua, al-hayah atau hidup dan al-maut atau mati, masing-masing sebanyak 145 kali. Yang ketiga, an-naf atau manfaat dan al-madarah atau mudarat, masing-masing sebanyak 50 kali. Yang keempat, ada keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya atau makna yang dikandungnya. Yang kelima, al-harf dan az-ziraah
atau membajak dan bertani masing-masing 14 kali. Yang keenam, al-us dan ad-durur atau membanggakan diri atau angkuh masing-masing 27 kali. Yang kedelapan, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan akibatnya. Yang kesembilan, al-infak atau infak dengan ar-ridho atau kerelaan masing-masing 73 kali. Yang kesepuluh ada al-buk atau kekikiran dengan al-hasarah atau penyesalan masing-masing 12 kali. Yang ke-11 ada keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya. Yang ke-12 ada al-israf atau pemborosan dengan as-sur'ah atau ketergesaan masing-masing 23 kali. Yang ke-12 ada al-mau'izah atau nasihat atau petuah dengan al-lisan atau lidah masing-masing 25 kali. Yang ke-13 ada berita hal-hal gaib seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam Al-Quran terdapat berita-berita mengenai hari akhir, adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari perhitungan amal, surga dan neraka, semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan itu semua merupakan suatu berita bagi kita semua. Ada ilmu-ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran. Ilmu pengetahuan biasa akrab dengan bahasa kita adalah sains atau dapat dirumuskan sebagai himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui suatu proses pengajian dan dapat diterima oleh rasio atau dapat dinalar. Prinsip ilmu pengetahuan juga dengan jelas tertera dalam Al-Quran adalah wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah. Hakikat mempunyai keterpaduan antara sains dengan Al-Quran. Yang pertama ada hakikat ilmu pengetahuan. Di dalamnya ada alam semesta, pandangan terhadap alam semesta. Pandangan klasik pada dasarnya pandangan ini mengatakan bahwa langit yang begitu luas dengan benda-benda di dalamnya dianggap mengelilingi bumi. Yang kedua ada kesetimbangan benda langit tegaknya, yaitu segala apa yang ada di luar bumi dengan kokoh dan rapi yang sudah berjalan beberapa miliar tahun menunjukkan adanya semacam medan gaya tertentu yang bekerja secara tetap di dalam jagat ini. Selanjutnya ada diselamatkannya jasad Firaun. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Quran Surah Yunus ayat 92. Selanjutnya ada gunung yang bergerak. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalan awan. Quran Surah An-Naml ayat 88. Pada 14 abad lampau, seluruh manusia menyangka gunung itu diam, tidak bergerak. Selanjutnya ada makhluk hidup menurut teori evolusi yang dipelopori oleh seorang ahli zoologi bernama Charles Robert Darwin 1809 sampai 1882. Dalam teorinya ia mengatakan suatu benda atau bahan mengalami perubahan dari yang tidak sempurna menuju kepada kesempurnaan, kemudian ia memperluas teorinya ini hingga sampai kepada asal-usul manusia. Selanjutnya ada bukti kandungan teori ilmu pengetahuan modern dalam Al-Quran. Yang pertama ada teori Big Bang, yang kedua ada matahari dan bulan, dan yang terakhir itu ada langit. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu ada makiyah dan madaniyah. Definisi makiyah dan madaniyah menurut 4 teori. Yang pertama ada teori tempat atau makani. Makani adalah ayat yang diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya. Sedangkan Madani adalah ayat yang diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya. Artinya, sekitar Mekah itu termasuk Arafah, Mina, dan Hudaybiyah. Sedangkan sekitar Madinah itu termasuk Badar, Quba, Uhud, dan lain-lain. Yang kedua, ada teori waktu atau zamani. Maki adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah atau periode Mekah. Sedangkan Madani adalah ayat yang diturunkan setelah masa hijrah atau periode Madinah. Teori ini berorientasi pada sejarah dan tempat yang menjadi tonggak
sejarah oleh teori ini adalah peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Dengan kata lain, Maki adalah semua ayat yang turun sebelum terjadi hijrah, baik itu turun di Mekah atau di tempat lain. Sedangkan Madani adalah semua ayat yang turun pasca hijrah, baik yang turun di Madinah ataupun di Mekah. Yang ketiga, ada teori muhtadab atau objek pewahyuan. Maki adalah ayat-ayat yang turun dengan menyinggung penduduk Mekah, sedangkan Madani adalah ayat-ayat yang menyinggung penduduk Madinah. Teori ini berorientasi pada siapa yang ayat itu ditujukan. Apabila ditunjukkan untuk masyarakat Mekah, maka ayat tersebut merupakan ayat Makiyah, sedangkan apabila ayat tersebut menunjukkan pada masyarakat Madinah, maka ayat tersebut merupakan ayat Madaniyah. Yang keempat, ada teori mulahazatu matadammanat as-suratu atau teori konek analisis. Para ulama yang mendasarkan teorinya pada konten ayat-ayat menyatakan Makiyah ialah surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran yang menampilkan cerita-cerita mengenai para nabi dan umat-umat terdahulu, baik menyangkut kejayaan maupun kehancuran khususnya bagi umat-umat itu. Sedangkan Madaniyah ialah ayat-ayat atau surat-surat yang memuat yang mengenai berbagai ketentuan hukum seperti hudud, faraid, dan lain sebagainya. Karakteristik Makiyah. Berikut adalah karakteristik masing-masing surat, baik karakteristik linguistik maupun tematis. Berdasarkan kajian ulama terdahulu tentang aspek linguistik dan tematis surat-surat Al-Quran, diketahui bahwa karakteristik surat Makiyah adalah: yang pertama, ayat dan suratnya pendek, singkat, memiliki kekuatan ekspresi dan memiliki bunyi-bunyi yang relatif sejenis. Yang kedua, banyak menggunakan gaya bahasa, penegasan, dan penguatan baik melalui kasam, amsal, tashbih, dan lain-lain. Yang ketiga, banyak menggunakan fasilah. Yang keempat, ungkapannya kuat dan beritme. Yang kelima, menyeru pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari akhir, dan penggambaran surga dan neraka. Yang keenam, menyeru untuk berpegang dengan akhlak mulia dan aturan-aturan umum universal dan tidak berubah sepanjang masa dan tempat. Yang ketujuh, memperingatkan orang-orang kafir dan musyrik melalui kisah-kisah para nabi dan orang-orang terdahulu lainnya. Adapun karakteristik Madaniyah, yaitu yang pertama, gaya bahasanya panjang dan cenderung mengulas secara panjang lebar atau itnab. Yang kedua, lafalnya mudah dan populer, sangat sedikit mengandung lafal-lafal yang asing. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa yang tenang dan argumentatif ketika berdiskusi dengan ahlu Alkitab, dan menggunakan gaya bahasa sindiran tajam ketika berdebat dengan mereka. Yang keempat, berbicara panjang lebar tentang penetapan aturan hukum praktis, baik di tatanan keluarga, masyarakat, negara, atau hubungan antar bangsa, baik di kala damai maupun perang. Yang kelima, mengajak ahli wal kitab untuk mendiskusikan tentang akidah keagamaan yang salah. Yang keenam, menjelaskan tentang kesesatan orang munafik dan mendengarkan serta rasa permusuhan yang mereka tutup-tutupi selama ini. Adapun dasar-dasar penetapan Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ada dasar al-Aghlabiyah. Suatu surat jika didahului dengan ayat-ayat turun di Mekah atau sebelum hijrah, surat tersebut disebut Makiyah. Demikian juga sebaliknya, jika didahului dengan ayat-ayat yang turun di Madinah atau sesudah hijrah, surat tersebut disebut Madaniyah. Yang kedua, ada dasar tabi'iyah. Suatu surat jika didahului dengan ayat-ayat yang turun di Mekah atau sebelum hijrah, surat tersebut disebut Makiyah. Demikian juga sebaliknya, jika didahului dengan ayat-ayat yang turun di Madinah sesudah hijrah, surat tersebut disebut Madaniyah. Adapun macam-macam Makiyah dan Madaniyah. Macam-macam surah Madaniyah yang disepakati oleh ulama adalah
surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah, surah An-Nur, surah Al-Fat, surah Al-Mujaddalah, surah Al-Jumu'ah, surah At-Tahrim, surah Ali Imran, surah Al-Anfal, surah Al-Ahzab, surah Al-Hujurat, surah Al-Hajj, surah Al-Munafiqun, surah An-Nas, surah An-Nisa, surah At-Taubah, surat Muhammad, surah Al-Hadid, surat At-Muttahanah, dan surat At-Talaq. Surah-surah yang menjadi perselisihan di antara para ulama adalah surah Al-Fatihah, surah Asy-Syaf, surah Ar-Rad, surah At-Tagabun, surah Ar-Rahman, surah Al-Mutaffifin, surah Al-Qad, surah Al-Bayyinah, surah Az-Zalzalah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Adapun kegunaan studi Makkiyah dan Madaniyah dalam penafsiran Al-Qur'an. Yang pertama, membantu dalam menafsirkan Al-Qur'an dari sisi bahwa untuk memahami ketelitian ayat-ayat dan isyarat-isyaratnya memiliki hubungan yang erat dengan tempat, maka penting bagi para mufasir untuk mengenal ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang kedua, dari sisi bahwa untuk membedakan antara ayat-ayat yang nasikh atau yang menghapus dan mansyukh atau yang dihapus hukumnya, yang merupakan hal-hal yang menjadi perbedaan pendapat dalam ulumul Quran, memerlukan pengenalan terhadap ayat-ayat tersebut dan ayat-ayat setelahnya. Maka ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah merupakan sebuah mukadimah yang sangat penting dalam membedakan antara ayat-ayat nasikh dan mansyukh. Yang ketiga, mengenal tahapan penyempurnaan pensyariatan dan penetapan hukum. Yang keempat, mengetahui bagaimana turunnya Al-Quran dan membantu mengetahui asbab nuzul yang juga merupakan bagian dari ulumul Quran. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu nasikh dan mansyukh. Pengertian nasikh menurut bahasa berarti sesuatu yang menghapuskan atau menghilangkan, atau yang memindahkan, atau yang mengutip dan mengganti. Jadi, hampir sama dengan pengertian naskh. Menurut bahasa seperti yang telah diterangkan di atas, bedanya nasyak itu kata masdar, sedangkan nasyik itu isim fa'il sehingga berarti pelakunya. Nasyik ialah hukum syarak atau dalil syarak yang menghapuskan atau mengubah hukum atau dalil syarak yang terdahulu dan menggantinya dengan ketentuan hukum yang baru. Pengertian mansyukh menurut bahasa berarti sesuatu yang dihapus atau dihilangkan atau dipindahkan. Sedangkan menurut istilah para ulama, mansyukh ialah hukum syarak yang pertama yang belum diubah dengan dibatalkan dan diganti dengan dari dalil syarak baru yang datang kemudian. Adapun dalil-dalil naskah dan mansyukh dalam Al-Quran. Untuk mengetahui lebih jauh tentang nasyikh dan mansyukh, penulis yang akan mengumumkan beberapa ayat Al-Quran yang merupakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa telah terjadi nasyikh dan mansyukh dalam Al-Quran. Yang pertama, ada ayat 106 surah Al-Baqarah, artinya ayat mana saja yang kami naskahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Yang kedua, ayat 101 surah An-Nahl, artinya, dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-ngadakan aja. Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui. Yang ketiga, ayat 39 surah Ar-Ra'd. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan tidak di sisinya lah terdapat umul kitab atau lauhul mahfuz. Ayat-ayat di atas merupakan dalil-dalil yang menjadi tumpuan para ulama untuk memperkuat
dugaan akan adanya sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang telah mengalami nasakh oleh ayat-ayat lain yang datang kemudian. Meskipun demikian, tetap saja ada di antara para ulama yang tetap yakin bahwa tidak ada nasakh dalam Al-Quran. Pandangan ulama tentang nasikh dan mansyukh. Pandangan secara umum terdapat dua kelompok pendapat yang paling berseberangan dalam menanggapi ada atau tidak nasikh dan dalam Al-Quran, yaitu jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa masalah nasikh secara akal bisa terjadi dan secara syar'i telah terjadi, dan tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang diperolehkannya nasikh dalam Al-Quran dan hadis. Hal tersebut berdasarkan dalil-dalil. Yang pertama, nas-nas Al-Quran dan hadis jelas memperbolehkan adanya nasikh dan menunjukkan telah terjadinya nasikh itu. Yang kedua, semua perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terikat pada suatu fatwa dengan tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, bisa saja Allah memerintahkan suatu pada suatu waktu dan menggantikannya dengan melarang sesuatu itu pada waktu yang lain, karena Dia adalah Zat yang Maha mengetahui semua kemaslahatan hambanya. Yang kedua, ada kelompok yang tidak setuju dengan adanya nasikh dalam Al-Quran. Di antaranya, ulama yang menolak adanya nasikh dalam Al-Quran adalah Abu Muslim Al-Asy'afani. Sebelum munculnya Al-Asy'afani, jumhur ulama tanpa ragu memperbolehkan menetapkan sendiri ayat-ayat mana yang nasikh dan yang mana yang mansyukh. Bahkan ketika itu, mereka berusaha membuktikan sebanyak-banyaknya ayat-ayat yang mengalami nasikh. Kemudian setelah muncul Al-Asy'afani, dan ia mengatakan pendapatnya bahwa nasikh sama sekali tidak membatalkan atau menghapus ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya ada pembagian nasikh dan mansyukh. Secara umum, nasikh terbagi atas 4 bagian, yang itu yang pertama, nasikh Al-Quran dengan Al-Quran atau naskul Qur'ain bil Qur'aini. Yang kedua, nasikh Al-Quran dengan sunnah atau naskul Qur'aini bis sunnati. Yang ketiga, nasikh sunnah dengan Al-Quran atau naskus sunnah bil Qur'aini. Yang keempat, ada nasikh sunnah dengan sunnah atau naskus sunnah bis sunnah. Pedoman mengetahui nasikh dan mansyukh. Untuk mengetahui nasikh dan mansyukh terdapat beberapa cara, di antaranya yang pertama, keterangan tegas dari Nabi atau sahabat seperti hadis, "Aku dulu pernah melarang berziarah kubur, maka kini berziarah ke kuburlah." Yang kedua, ijma' umat bahwa suatu ayat nasikh dan mansyukh. Yang ketiga, mengetahui mana yang terlebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan sejarah. Hikmah nasikh dan mansyukh. Secara umum, terdapat beberapa hikmah nasikh dan mansyukh, yaitu yang pertama, untuk menunjukkan bahwa syariat agama Islam adalah syariat yang paling sempurna. Oleh karena itu, syariat agama Islam nasikh syariat agama-agama yang sebelum Islam. Yang kedua, menjaga kemaslahatan hamba agar kebutuhan mereka senantiasa terpelihara dalam suatu keadaan dan sepanjang zaman. Yang ketiga, untuk menjaga agar perkembangan hukum Islam selalu relevan dan semua situasi dan kondisi umat yang mengamalkannya. Yang keempat, untuk menguji orang mukhalaf, apakah dengan adanya perubahan dan pergantian dari nasikh itu mereka tetap taat, setia mengamalkan hukum-hukum Tuhan, atau dengan begitu mereka lalu ingkar dan membangkang. Yang kelima, untuk menambah kebaikan dan pahala lagi bagi hamba yang selalu setia mengamalkan hukum-hukum perubahan walaupun dari yang mudah kepada yang sukar. Yang keenam, untuk memberi keringanan dan dispensasi bagi umat Islam, sebab dalam beberapa nasikh banyak yang meringankan beban dan memudahkan mengamalkan. Materi terakhir yaitu tentang asbab an-nuzul. Pengertian asbab an-nuzul,
Ungkapan asbab an-nuzul merupakan susunan dari kata asbab dan nuzul. Asbab berarti sebab, sedangkan an-nuzul berarti turun. Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi pada waktu proses turunnya Al-Quran. Yang perlu ditegaskan bahwa tidak semua ayat Al-Quran memiliki an-nuzul, akan tetapi sebagian besarnya justru diturunkan tanpa asbab nuzulnya. Banyak pengertian terminologi asbab an-nuzul yang dirumuskan oleh para ulama. Di antaranya yang pertama, Al-Zarqani, asbab an-nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Yang kedua, As-Sabuni, asbab an-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya suatu ayat atau beberapa ayat, mulai yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Yang ketiga, Subhil Sholih, asbab an-nuzul adalah suatu yang menjadi sebab turunnya suatu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Yang keempat, mana al-qattan, asbab an-nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Adapun cara mengetahui riwayat asbab an-nuzul, Al-Wahidi mengatakan bahwa boleh berbicara tentang sebab-sebab turun Al-Quran kecuali dengan dasar riwayat dan mendengar dari orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat itu dan mengetahui sebab-sebab turunnya serta membahas pengertiannya. Dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berhati-hatilah dalam berbicara atau mengenai diriku, kecuali apa yang telah kalian ketahui, maka barang siapa yang sengaja berdusta atasku, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempat duduk dari api neraka. Dan barang siapa yang berdusta atas Al-Quran tanpa mempunyai, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempat duduk dari api neraka." Dikeluarkan oleh Ahmad At-Tabrani dan At-Tirmizi. Redaksi dan makna ungkapan asbab an-nuzul. Ada beberapa bentuk redaksi yang digunakan oleh ahli tafsir dalam mengungkapkan sebab-sebab diturunnya Al-Quran. Ada yang menggunakan teks yang jelas atau syarih, dan ada juga yang menggunakan teks relatif yang mengandung beberapa kemungkinan makna atau muhtamilah. Pandangan ulama tentang asbab an-nuzul, mayoritas ulama menetapkan suatu kaidah, yaitu yang dijadikan pegangan ialah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat-ayat yang diturunkan berdasarkan sebab khusus tetapi diungkapkan dalam bentuk lafal umum, maka yang dijadikan pegangan adalah lafal umum. Sebagai contoh turunnya Quran surah Al-Maidah ayat 5, "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Ayat ini turun berkenaan dengan pencurian sejumlah perhiasan yang dilakukan seseorang pada masa Nabi. Tetapi ayat ini menggunakan lafal am, yaitu isim mufrad yang ditatrikan dengan alif lam al-jinsiyah. Mayoritas ulama memahami ayat tersebut berlaku umum, tidak bertuju kepada yang menjadi sebab turunnya ayat. Bagi kelompok ulama ini, kedudukan asbabun nuzul tidak terlalu penting. Sedangkan sebagian kecil ulama mempunyai sisi pandang lain. Mereka berpendapat bahwa yang dijadikan pegangan adalah kekhususan sebab, bukan keumuman lafaz. Maksudnya adalah kaidah lafal ini bukan untuk menjelaskan suatu peristiwa atau sebab khusus. Minoritas ulama menekankan pentingnya riwayat asbabun nuzul dengan memberikan contoh tentang Quran surah Al-Baqarah ayat
115. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Fungsi asbab an-nuzul dalam memahami Al-Quran. Yang pertama, dapat memahami makna dibalik disyariatkannya suatu hukum. Yang kedua, asbab nuzul dapat membantu mufassir dalam menggali makna yang tersirat dari ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat yang bersifat nujmal dan mutasyabihat, mempertegas peran Al-Quran sebagai rujukan dan acuan manusia dalam membentuk kebudayaan di sekitarnya. Yang ketiga, menegaskan bahwa kandungan atau ajaran Al-Quran tidak akan usang ditelan zaman. Yang keempat, mengkaji asbabun nuzul dapat menjadikan seorang dengan mudah menghafal serta memahami pola turunnya ayat suci Al-Quran, baik dari segi sebab turunnya suatu ayat yang meliputi hubungan hukum dengan waktu dan tempat peristiwa itu berlangsung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.